Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Alhamdulillah, melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulul Fiqh. Yaqulul musannifu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani qal Babul Af'al. Berikut adalah keterangan tentang tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna af'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'uha mardiyatun indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya semua pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali itu semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang haram, tidak ada pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang makruh, dilarang oleh syariat. Ya, seperti kalian ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, yang terjaga dari dosa. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah diridhoi oleh syariat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahia imma wajibatun wa imma mandubah. Sehingga tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kalanya wajib dan kadang menjadi sunnah. Jadi tidak ada istilah pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makruh ataupun haram. Wa qad takunu mubahatan, bisa jadi mubah. Falaysa fiha muharramun li ismatihi min dzalika wala makruhun wala khilaful aula. Maka tidak ditemukan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram, makruh ataupun khilaful aula, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga dari dosa. Linudrati wuku'ihima min atqiya'i ummatih. Karena haram dan makruh ini itu sangat jarang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang takwa, yang tingkat keimanannya itu bisa dikatakan waliullah, bisa dikatakan arif billah. Jadi orang-orang yang sudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu dikenal wali, sudah waliullah, sudah arif billah, mereka itu jarang melakukan hal yang makruh atau yang haram. Ini mereka, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakaifa yaqa'ani minhu ma'a azamati mansibihi. Bagaimana itu bisa terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Umatnya saja yang takwa tidak mungkin melakukan seperti itu. Wa ma fa'alahu. Jadi tadi disebutkan bahwasanya tidak ada pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dikatakan haram ataupun makruh. Jadi semuanya itu ada kalanya wajib ataupun sunnah atau bahkan mubah. Wa ma fa'alahu li bayanil jawazi la yakunu makruhan fi haqqihi wala khilaful aula. Nah, mungkin di sini timbul pertanyaan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing berdiri. Gimana tuh? Kencing berdiri dalam Islam itu makruh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Bagaimana menanggapi itu? Nah, di sini dijawab oleh beliau. Pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pekerjaan tersebut kita nilai makruh, maka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak dikatakan makruh, bahkan tidak dikatakan khilaful aula. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu libayanil jawaz, untuk memberikan penjelasan bahwasanya hal tersebut itu boleh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan syariat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya yang wajib pada Nabi adalah menyampaikan syariat. Entah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menyampaikannya dengan tindakan
ataupun perkataan itu boleh-boleh saja. Jadi mukhayyar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh milih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan pada umatnya. Tabligh itu yang wajib pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menjelaskannya dengan perkataan ataupun tindakan. Nah itu terserah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan menggunakan tindakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri itu menunjukkan atau keterangan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu boleh, gitu. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kencing berdiri dapat pahala karena di sini dalam rangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan pada umatnya. Bal huwa afdal fi haqqihi. Makanya itu lebih afdal untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang li'annahu ma'murun bi bayanil masyru'. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintah untuk menjelaskan syariat Islam. Fawudu'uhu marratan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah wudu satu kali. Artinya membasuh muka satu kali, ya, membasuh kedua tangan satu kali. Padahal yang sunnah itu kan 3 kali ya. Nah, wa marrataini kadang 2 kali. Nah, ini dibasuh 2 kali. Afdalu fi haqqihi minat tatslitsi lil bayan. Maka kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tindakan tersebut itu afdal daripada 3 kali. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu wudu 1 kali 2 kali itu untuk menjelaskan bahwasanya itu boleh, ya. Jadi bukan wajib bagi kalian semua untuk wudu itu 3 kali tidak. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan tindakan, dengan pekerjaan beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah wudu 1 kali, 2 kali, gitu. Wa thawabuhu alaihi minallahi yakunu kamilan wa tamman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudu 1 kali 2 kali, beliau itu mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita nanti wudu 1 kali 2 kali. Iya. Bi khilafi ghairihi min afradil ummati. Beda halnya dengan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Fa inna thawabahu yanqusu bihasabi naqsi amalihi 'anil 'amalil mansusi 'ala qadri thawabihi kamila. Sehingga nanti pahala umat Nabi Muhammad SAW yang wudunya itu 1 kali atau wudunya 2 kali itu disesuaikan nantinya. Pahalanya tidak sama antara yang wudu tapi diulang 3 kali dengan maksudnya dibasuh 3 kali gitu. Bukan was-was. Wudu dibasuh 3 kali, mengusap 3 kali seperti itu. Maka disesuaikan nanti pahalanya. Itu kalau kita memandang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wudu 1 kali untuk menerangkan bahwasanya itu boleh, maka beliau itu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Allah, ahlan. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Qala al-musannif rahimahullah taqsimul usuliyyin li fi'lil musyarri'il a'zam. Berikut adalah pembagian pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakannya bukan untuk syariat gitu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri, duduk, makan, minum. Itu kan tabiat manusia seperti itu. Namanya sudah manusia kan makan, minum, berdiri, berjalan gitu. Nah di sini oleh usuliyin, oleh ulama usul fikih itu dibagi mana tindakan dan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita ikuti, mana yang tidak gitu. Ini dibagi oleh musannif di sini. Wa qad qassama al-usuliyyuna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam ila aqsamin. Para ulama usul fikih membagi tindakan pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap beberapa bagian. Faqalu, lalu mereka itu berkata, inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam
imma ala wajhil qurbati wat ta'ah aw la yakunu kadzalik. Jadi dibagi dua bagian, dilihat dari pekerjaan Nabi ini adalah bentuk ketaatan, bentuk qurbah atau tidak. Jadi kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu bersifat qurbah, bersifat pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bersifat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa saja bukan demikian. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah, apabila pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat qurbah, bersifat pendekatan, bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa, sholat, itu kan dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan qurbah, tindakan suatu pekerjaan yang bersifat pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, fala yakhlu imma ayyadulla dalilun ala al-ikhtisasi bihi aula. Maka bisa jadi itu ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Fa in dalla dalilun 'ala al-ikhtisas bihi, apabila ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut, qurbah tersebut, ketaatan tersebut itu ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yuhmalu 'ala al-ikhtisas bihi, sehingga itu diartikan min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pekerjaan kalau sudah khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umatnya itu tidak boleh ikut, bahkan haram. Seperti apa contohnya? Mithlul wisali fis saumi, seperti wisalus saum. Wisalus saum itu artinya menyambung 2 hari dengan puasa tanpa buka puasa di hari yang pertama. Itu namanya wisal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah wisalus saum, puasa 2 hari tanpa makan, tanpa minum. Ya, jadi di hari pertama dia tidak buka puasa, dilanjut ke hari yang selanjutnya. Itu namanya wisalus saum. Fa inna sahabata lamma aradul wisal. Nah, ketika para sahabat ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini wisal, melakukan wisalus saum, ini mereka ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi mereka sahabat-sahabat Nabi ini ingin wisal juga. Akhirnya apa yang terjadi? Nahahum anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang sahabat untuk juga berwisal. Nah, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan Nabi itu hanya khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Bahkan Al-Imam Suyuti punya karangan satu kitab, itu namanya Al-Asaisul Kubra, di mana di dalam kitab tersebut Imam Suyuti itu mengungkap semua kehususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menikah lebih dari 4, kan? Itu kehususan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Fa illam yadullah dalilun ala al-ikhtisas bihi. Kalau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu tindakan yang bersifat qurbah, bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana? Fa innal ummata tusyarikuhu fihi, maka umatnya samanya nantinya. Wa hukmuhu al-wujub aw al-istihbab aw at-tawaqquf. Nah, di sini para ulama beda pendapat. Ya, seperti yang ada di Aqwalun Rajjah fi Jam'il Jawami' al-awwal. Nah, di dalam kitab Jam'ul Jawami' karangan Al-Imam Tajuddin As-Subki diterangkan bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan suatu pekerjaan yang bersifat qurbah, bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut hanya khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib mengikuti. Ada yang mengatakan sunnah mengikuti. Ada yang tawakuf. Tawakuf ini artinya tidak bisa menentukan apa wajib apa sunnah. Itu wakuf.
Jadi ini 3 pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami. Dan oleh Imam Tajuddin As-Subki dikatakan bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu wajib. Al-awwal, yang pertama, yaitu wajib. Wa adillatu hadhil aqwal tutlabu fil kutubil mutawwalah. Nah, antum untuk lebih jelasnya lagi bisa rujuk ke kitab-kitab yang lebih luas seperti kitab Jam'ul Jawami, kitab Badrut Thaliq. Semua syarah-syarah Jam'ul Jawami itu bisa terbilang mutawwalah, ya. Badrut Thaliq, Masya Allah, karangan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jam'ul Jawami sendiri itu kan karangan Tajuddin As-Subki. Jam'ul Jawami itu diikhtisar oleh Al-Imam siapa itu? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Lubbul Usul. Nah, Lubbul Usul itu disyarah lagi oleh siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Ghayatul Usul. Ghayatul Usul itu oleh Mbah Sahal itu pernah dikasih takrirat atau hasyiah. Nama hasyiahnya Tariqatul Husul ala Ghayatil Usul. Ala Ghayatil Usul. Bisa antum lihat di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rata-rata syarah Jam'ul Jawami itu terbilang mutawwalah. Tasniful Masami, apalagi Al-Budurul Lawami, semuanya itu terbilang kitab-kitab yang mutawwalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallam taslima. Qala al-musannif rahimahullah, thumma inna mutlaqa af'alihi sallallahu alaihi wasallam aqsamun. Tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak bagiannya. Fama kana jibilliyan mahdan ka qiyamihi wa qu'udihi wa aklihi wa syurbihi fawadihun anna lasna muta'abbadina bih. Tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang bersifat jibilli. Jibilli itu artinya tabiat manusia. Nah, tabiat manusia itu kan pastinya makan, pastinya minum, berdiri, duduk, berbaring. Itu kan merupakan tabiat manusia seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Nabi itu berdiri, Nabi itu duduk, Nabi pernah juga makan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah minum. Nah, ketika Nabi melakukan seperti itu, apakah kita wajib ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata beliau? Fawadih, maka jelas bahwasanya kita itu tidak dituntut melakukan demikian. Artinya bukan kewajiban gitu. Waqila, ada yang mengatakan yundabu tiba'uhu. Sebagian ulama yang mengatakan itu sunnah, katanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Bahkan wajazama bihi Zarkashi. Al-Imam Az-Zarkashi, kayaknya Imam Zarkashi ini punya kitab Al-Bahrul Muhit ya, Bahiyyat itu ya. Allah la alim. Al-Imam Az-Zarkashi lahu kitab azim fi usul fiqh. Yundabu tiba'uhu wa jazama bihi Zarkashi. Bahkan Imam Zarkashi katanya sudah yakin ya, sudah yakin bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri, duduk, makan, minum, maka wajib, ya bukan wajib, sunnah ya, sunnah umatnya itu ikut. Wa 'alal qaulain, dari 2 pendapat tadi, baik itu pendapat yang mengatakan tidak sunnah ataupun yang mengatakan itu sunnah, dari semua perkataan ini bisa disimpulkan bahwasanya yuthabu syakhsu ala af'alihi al-'adiyatil jibilliyatil mubahati idza nawa biha ittiba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fiha. Bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala dengan pekerjaan yang bersifat kemanusiaan, yang manusiawi, ya seperti makan, minum, ya berdiri, duduk. Kita ini duduk, kita berdiri, kita makan, kita minum. Kalau kita niatkan itu ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kita akan dapat pahala. Makanya di sini dikatakan oleh ulama qawaidul fikih itu an-niyyah tughayyirul 'adah ila al-ibadah. An-niyyah tughayyirul 'adah ila al-ibadah.
Maksudnya niat seseorang itu akan merubah kebiasaan menjadi ibadah. Kebiasaan kita kan makan, kebiasaan kita kan tidur. Jadi kalau kita tidur, kita makan, kita minum, diniatkan untuk ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya akan menjadi ibadah dan tentunya kita akan dapat pahala dari aktivitas harian kita. Kalau kita niatkan itu ittiba' Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وكذلك إذا قصد الاستعانة بها على العبادة. Apabila seorang itu melakukan suatu pekerjaan yang boleh, yang mubah, makan, minum, tidur, dengan tujuan dia bisa kuat melaksanakan ibadah, maka tentunya dia akan dapat pahala, insyaallah. Man kana fi aklihi al-qawi fi aklihi littaqwi ala al-ibadah falahu manawa. Dia makan agar dia bisa belajar, dia makan agar bisa melaksanakan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala dengan niatnya tersebut. Ini benar apa yang dikatakan oleh ulama qawaidul fiqh, an-niyatu tughayyir al-'adah ila al-ibadah. Niat seseorang akan merubah kebiasaan menjadi ibadah. Akan disebutkan oleh ulama bahwasanya apabila orang itu tidur sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap nafas yang keluar, yang dihembuskan, dia dapat pahala. Subhanallah. Karena kenapa? Karena tidurnya jadi ibadah. Jadi ini yang membedakan ibadah kita dengan ibadah orang lain. Yang membedakan tidur kita dengan tidur orang lain yang tidak diniatkan untuk ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana bayanan lin-nass, ini adalah pembahasan yang lain. Setelah kita membahas tentang tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat tabiat manusia, maka itu ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah kita ikuti. Wa ma kana bayanan lin-nassi wa ma kana bayanan linassin mujmalin ka salatihi al-mubayyinati liqawlihi ta'ala wa aqimus shalah aw linassin lam yarid zahiruhu ka qat'ihi yad as-sariqi min al-ku'i المبين لمحل القطع في آية السرقة فهو دليل في حقنا واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه وإن كان مخيرا في التبليغ بين القول والفعل. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai keterangan. Wa ma kana bayanan, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keterangan pada apa? Linassin mujmalin, pada nas Al-Quran yang mungkin tidak jelas apa artinya, apa maksudnya tidak jelas, ataupun jelas tapi masih butuh keterangan. Qasolatihi, seperti salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah. Hendaklah kalian semua mendirikan salat. Nah, di awal Islam itu kan nggak tahu gimana cara salatnya. Ya, kita langsung diperintahkan untuk sholat di awal Islam. Di awal Islam itu diperintahkan untuk sholat. Sahabat ya nggak tahu gimana cara sholat. Nah, jadi lafadz ini masih dikatakan atau masih terbilang mujmal, masih belum jelas apa artinya. Seperti apa pelaksanaan sholat masih belum jelas. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Tapi penjelasan Nabi itu berbentuk tindakan, pekerjaan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, Nabi berkata pada sahabat,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian melaksanakan salat seperti halnya saya melaksanakan salat. Akhirnya mereka itu meniru tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan suatu tindakan, pekerjaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya karena untuk menerangkan nas yang mujmal, nas yang tidak jelas, maka pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi wajib kita ikuti. Kenapa? Karena itu merupakan keterangan pada yang wajib. Pelaksanaan salat itu kan wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal tersebut dengan tindakan. Ya, mungkin kalau dijelaskan dengan perkataan ya mungkin sulit dipaham. Jadi lebih mudahnya dengan tindakan. Nah, seperti itu. Aulinassin lam yurad zahiruhu kaqat'ihi yadas sariqi minal ku'i al-mubayyin li mahallil qat'i fi ayati sariqah. Di ayat pencurian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Faqta'u, adalah kalian memotong tangannya. Nah, memotong tangan ini dari mana? Apakah dari pergelangan tangan atau dari jari-jarinya, atau dari pergelangan tangan, atau dari siku, atau dari bahu? Di bagian bahu ini. Nah, di sini ulama ikhtilaf kan. Tapi Nabi SAW menjelaskan dengan tindakan juga. Ketika ada orang yang mencuri, Nabi SAW memotong tangannya dari mana? Kaqat'ihi yadas sariq, Nabi SAW memotong tangan orang yang mencuri itu dari ku'. Ku' ini artinya pergelangan tangan. Al-mubayyin, jadi ketika Nabi SAW itu memotong tangan orang yang mencuri, dipotong dari pergelangan tangannya, otomatis mereka paham bahwasanya dimaksud di ayat syariqah, ayat pencurian itu faqta'u, artinya faqta'u minal ku' gitu. Di mana tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan al-mubayyin li mahallil qat'i, batas dari mana akan dipotong tangannya. Fahuwa dalilun fi haqqina wajibun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil. Apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu merupakan dalil yang wajib kita ikuti. Liwujubit tabligh alaihi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu karena wajib. Ya, Nabi kan punya kewajiban untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan pada umatnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong tangan orang yang mencuri tadi itu wajib. Karena Nabi tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Ya Allah. Wa in kana mukhayyaran fit tabligh bainal qawli wal fi'l. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu boleh milah-milih ya, mau dijelaskan dengan perkataan ataupun dengan tindakan. Jadi kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan syariat itu kadang dijelaskan dengan tindakan, ya seperti apa tadi, seperti sholat, seperti ini juga memotong tangan orang yang mencuri. Nah kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskannya dengan menggunakan perkataan. Idzil wajibul mukhayyaru yusafu kullun min khisalihi bil wajib. Karena kewajiban yang bersifat takhyir, boleh milih mau ini mau itu, terserah. Mau dijelaskan dengan pekerjaan, mau dijelaskan dengan perkataan, ya terserah. Maka semuanya itu bisa dikatakan wajib. Wa ma kana mukhassasan bihi alaihi salatu wassalamu kaziyadatihi fin nikahi ala arba'i niswatin wa wujubid duha alaihi wal musyawarati fala istidlala bihi wala ta'abbuda. Nah, apabila Nabi SAW itu melakukan suatu tindakan,
suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut itu hanya khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah lebih dari 4 istri, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib melaksanakan sholat duha, wajib musyawarah, maka kita tidak bisa mengambil dalil darinya. Maka tidak boleh, oh ini kita nih, ayo nikah 10, nikah istrinya 10. Apa dalilnya? Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari 4. Nah, nggak bisa dijadikan dalil karena tindakan tersebut itu hanya khusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ta'abbud ya. Jadi kita itu tidak dituntut untuk ikut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana mutaraddidan bainal jibilli wasyar'i ka hajjihi rakiban. Nah, misalkan ada tindakan nih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tindakan Nabi ini dari satu sisi itu sama seperti jibilli, sifat manusia, manusiawi. Kalau manusiawi makan, minum, tidur, berbaring, terlentang, itu kan manusiawi. Wa syar'i, tapi dilihat dari sisi yang lain itu seakan-akan syariat. Seperti apa? Kahajjihi rakiban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan ibadah haji dalam keadaan berkendara. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji dalam keadaan berkendara. Nah, kita kalau lihat dari satu sisi, seakan-akan itu syariat, Tapi dilihat dari sisi yang lain, seakan-akan ya maklumlah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkendara. Ya karena mungkin jauh, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk berkendara dibandingkan jalan kaki. Bisa saja itu masuk akal, dan memang seperti itu. Nah, jadi di sini ulama ketika ingin menyikapi tindakan Nabi demikian, yang mana tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mutaraddid, kemungkinan ini jibilli, ini manusiawi, kemungkinan juga ini syar'i, ini syariat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wattija'ihi ba'da rakatayil fajri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbaring, ya, tidur miring setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 2 rakaat qobliyatas subuh. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah sholat qobliyatas subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbaring sebentar. Nah, di sini bisa saja itu manusiawi, kan mungkin capek gitu kan. Nah, mungkin ini hanya istirahat kan gitu. Jadi manusiawi. Tapi dilihat dari sisi yang lain bisa saja ini syar'i. Bisa saja ini syar'i. Syariat gitu. Fafihi taraddudun. Sehingga karena pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai 2 sifat, dilihat dari satu sisi itu jibilli, dilihat dari sisi yang lain itu syar'i, sehingga ulama di sini ikhtilaf, yang menyebabkan para ulama sendiri berbeda pendapat. Apa kata mereka? Faqila yuhmalu 'alal jibilli. Sebagian ulama mengatakan itu dibawa jibilli, artinya sifat manusiawi itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji dalam keadaan berkendara, itu manusiawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbaring habis qobliyatul subah, itu manusiawi. Sehingga umatnya kembalikan kepada yang tadi, umatnya itu bisa saja tidak ikut atau sunnah ikut sesuai dengan perbedaan ulama. Li'annal asla 'adamut tasyri'i fala yusannu lana. Karena memang pada dasarnya itu tidak ada syariat gitu. Sehingga tidak bisa kita mewujudkan syariat kecuali kalau memang sudah ada dalil yang jelas dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini qaul yang pertama. Qaul yang kedua, waqila dikatakan yuhmalu 'ala syar'i. Wah, ini tindakan yang tadi itu dibawa pada syariat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika haji dalam keadaan berkendara, wah ini syariat. Ketika nanti kalian haji, kalian juga berkendara. Semoga kalian haji semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul ya rabb. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha li bayani syar'iyyat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menjelaskan syariat.
fayusannu lana, sehingga kita juga disunahkan. Nanti kalian ketika haji, sunnah berkendara, sesuai dengan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza huwa ar-rajihu wa alaihi al-aktsarun. Dan ini adalah pendapat yang kuat, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ketika haji, ketika kalian nanti haji, insya Allah kalian itu sunnah berkendara layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkendara. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak, karena itu dikategorikan seperti jibilli. Qala wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan iqrar nih. Ini sudah Allah Allah. Oke. Thumma qala al-musannifu rahimahullah wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam al-qawla min ahadin ju'ila ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'sumun an ayyuqirra ahadan ala munkarin ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ala qawlihi bi'ita'i salabil qatil liqatilihi. Allah. Cara tentang ikrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dari ikrar? Yang dimaksud Nabi itu ikrar, Nabi itu tidak ingkar terhadap suatu pekerjaan. Jadi misalkan ada sahabat nih, ada sahabat melakukan suatu tindakan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Maka tidak ingkarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan ikrar, pengakuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa yang dilakukan sahabat ini adalah benar. Karena tidak mungkin Nabi melihat suatu pekerjaan yang itu melanggar syariat lalu oleh Nabi tidak ditegur. Itu mustahil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menjelaskan syariat. Maka di antara alam muhal apabila ada salah satu sahabat melakukan suatu pekerjaan dan itu salah di pandangan Nabi, kemudian oleh Nabi tidak ditegur, maka tidak mungkin itu terjadi. Sehingga kalau ada orang yang melakukan suatu pekerjaan atau berkata dan didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menegurnya, maka itu adalah ikrar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannifu wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ikrar, kalian tahu apa maksud dari ikrar ini? Al-qaula min ahad. Al-qaula min ahadin, ikrar terhadap suatu perkataan dari salah satu orang, maka ju'ila ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama halnya dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada salah satu sahabat misalkan berkata demikian, ya. Kemudian perkataannya ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya si fulan mengatakan seperti itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingkar, ya, tidak menegur. Berarti perkataan sahabat ini sama dengan perkataan Nabi. Apa maksudnya? Seperti halnya perkataan Nabi itu dijadikan hujah, dijadikan dalil, maka perkataan sahabat ini juga bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena perkataan sahabat ini sudah diikrar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu ma'sumun an ayyukirra ahadan ala munkarin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah maksum, terbebas dari dosa, lepas dari dosa, tidak mungkin ikrar pada seorang terhadap pekerjaan yang salah.
Contohnya, ini contohnya masih belum kita baca contoh. Ini beliau ngasih contoh. Ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ala qawlihi bi'ta'i salabil qatil li qatilih. Di sini salab ini artinya harta yang dibawa oleh orang yang berperang. Seperti kudanya, perisainya, rompi perangnya, itu semuanya dikatakan salab. Nah, di sini pernah suatu ketika Abu Bakar ini berkata bahwasanya boleh ketika nanti di perang orang yang terbunuh dari golongan orang kafir yang terbunuh, boleh salabnya itu, kudanya, baju perangnya, perisainya, itu boleh dikasih pada orang yang membunuh. Jadi misalkan yang berperang nih Khalid misalkan. Nah, Khalid ini membunuh orang kafir. Nah, orang yang dibunuh tadi punya perisai, punya pedang, ya, punya senjata. Nah, kata Abu Bakar, harta yang dibawa oleh orang yang tadi, yang terbunuh tadi, itu boleh dikasih pada orang yang membunuhnya. Itu kata Abu Bakar. Nah, didengarlah perkataan tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan Abu Bakar tadi, Nabi tidak ingkar sama sekali. Berarti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar terhadap apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, maka perkataan Abu Bakar itu sama dengan perkataan Nabi. Artinya seperti halnya perkataan Nabi itu hujjah, dalil, maka perkataan Abu Bakar ini juga menjadi dalil. Menjadi dalil bukan karena itu perkataan Abu Bakar, tapi karena sudah diikrar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal hadis muttafaqun alaihi. Tidak bisa disebut. Itu ada di YouTube saya, itu ada. Wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam al-fi'la min ahadin fahuwa ka fi'lihi lidzalika syai'. Kalau tadi itu ikrar pada perkataan. Nah, sekarang ikrar pada pekerjaan. Apa maksud dari ikrar pekerjaan? Ini ada salah satu sahabat misalkan melakukan sesuatu, melakukan suatu tindakan. Nah, lalu tindakan yang dilakukan oleh sahabat ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ceritanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ingkar terhadap apa yang dilakukan sahabat ini, maka tindakan sahabat ini sama halnya dengan tindakan Nabi. Seperti halnya tindakan Nabi itu dijadikan dalil boleh, maka tindakan sahabat ini juga bisa dijadikan dalil. Contohnya apa? Ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ala akli dhab. Ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ala akli dhab. Pernah suatu ketika Khalid ibn Walid ini makan dhab. Dhab ini bukan biawak ya, kadal gurun itu. Ya, kadal gurun betul. Iya, kadrun kan? Iya, kadal gurun. Biasanya itu ada di Timur Tengah. Itu warnanya agak kecoklatan, ya. Bukan seperti biawak yang ada di sungai itu, tapi bentuknya ya hampir mirip ya, hampir mirip. Tapi yang dimaksud ad-dhab di sini adalah kadal gurun. Bukan biawak yang berkeliaran di sungai kita itu. Itu karena itu hidup di dua alam ya. Di air juga hidup, di darat juga hidup itu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar bahwasanya Khalid ibn Walid ini pernah makan dhab, pernah makan kadrun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar.
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar. Maka tindakan Khalid bin Walid ini bisa dijadikan dalil karena posisinya seperti halnya pekerjaan Nabi. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan dob. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan dob ini. Ya, kenapa? Ya mungkin karena orang Arab itu mungkin jarang ya makan dob. Jadi walaupun makanan itu halal, kalau kita ini tidak biasa, ya biasanya nggak nyaman lah gitu. Kita tahu kan belalang itu halal, tapi tidak semua orang bisa makan belalang karena mungkin nggak biasa gitu. Walaupun belalang itu halal. والفعل الذي فعل أو القول الذي قيل في وقته وزمانه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده ثم اطلع عليه وعلم به فإن أقره ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل أو قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره في دلالته على جواز ذلك الفعل للفاعل وغيره ولا حقية ذلك القول كذلك. Misalnya nyambung ya, jadi saya baca semua. Ad-dhab itu kadal gurun, ya, kadal gurun pasir, kadron. Antum bisa cek di Google itu, kadron itu tampak di situ. Ya, seperti biawak tapi bukan biawak. Warnanya juga beda. Al-fi'l, pekerjaan yang dilakukan atau perkataan yang dikatakan di waktu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Nabi, tapi di lain majelisnya. Jadi anggaplah Nabi ada majelis di timur. Kemudian di majelis yang ada di barat itu majelis sahabat, anggap seperti itu. Ada suatu tindakan, ada suatu perkataan, bihaitsu la yushahidu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui. Tsumma tula alaihi wa alima bihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Bahwasanya di majelis ini ada orang mengatakan demikian, ada orang yang melakukan demikian. Nabi tahu. Fa in aqarrahu wa lam yunkirhu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikrar, tidak menegur dan tidak ingkar, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila au qila fi majlisihi, maka hukumnya pekerjaan yang dilakukan di lain majelis Nabi, perkataan yang dikatakan di lain majelis Nabi, seperti halnya pekerjaan yang dilakukan di majelis Nabi, seperti halnya perkataan yang dikatakan di majelis Nabi. Wa alima bihi wa lam yunkirhu fi dilalatihi ala jawazi dzalikal fi'li lil fa'ili ghairi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar hal tersebut, maka hukumnya pekerjaan yang dilakukan di selain majelis Nabi itu boleh jadi dalil. Perkataan yang dikatakan di selain majelis Nabi, kemudian Nabi tidak ingkar, itu juga boleh dan bisa dijadikan dalil. Wa ala haqqiyati dzalikal qauli kadzalik. Tidak ingkarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang dikatakan di selain majelis Nabi itu sama seperti yang dilakukan di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya itu semua adalah benar, tidak salah, tidak melanggar syariat. Contohnya apa? Contohnya di sini. Mithaluhu, contohnya adalah ilmuhu sallallahu alaihi wasallam bihalifi Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, innahu la ya'kulu at-ta'ama fi waqti ghaidhihi thumma akalahu lamma ra'a anna aklahu khairun min tarkihi, kama yukhadhu min hadithi asy-syaykhaini fayustafadhu minhu jawazul hanthi bal nadbuhu ba'da al-halifi idza kana khaira. Contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengetahui bahwasanya, ini ada cerita nih, Abu Bakar ini pernah marah. Ketika Abu Bakar ini marah, dia sumpah
Demi Allah, kata Abu Bakar, saya tidak akan makan. Jadi pernah nih, namanya sudah manusia kan, tidak lepas dari itu. Abu Bakar ini pernah marah. Ketika beliau ini marah, beliau ini sumpah, demi Allah saya tidak akan makan. Nah, gimana, gak hidup nanti kalau gak makan. Dan beliau ini sumpah. Di kemudian waktu, beliau Abu Bakar ini summa akalah, kemudian beliau ini makan. Karena melihat bahwasanya ini makan lebih baik daripada tidak makan. Kalau tidak makan ini mati. Sehingga Abu Bakar pun makan. Karena makan ini lebih baik daripada tidak makan. Apa maksudnya di sini? Jadi Abu Bakar itu melanggar sumpahnya. Dia kan sumpah tadi bahwasanya dia tidak akan makan. Tapi beliau itu masih makan. Berarti kan melanggar sumpah. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini itu tidak di majelis Nabi, tidak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di kemudian hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan hal tersebut. Bahwasanya Abu Bakar telah melanggar sumpah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingkar? Tidak. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Bakar? Tidak. Berarti ikrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu sudah menjadi dalil bahwasanya apa yang dilakukan Abu Bakar ini sesuai dengan syariat, tidak jadi masalah. Fayustafadu minhu jawazul hanis. Sehingga bisa diambil faidah dari kejadian ini bahwasanya boleh hukumnya melanggar sumpah. Al-hanis ini melanggar sumpah. Bahkan nadbuhu, bahkan disunahkan melanggar sumpah apabila melanggar sumpah ini lebih baik. Seperti tadi. Mana lebih baik? Apakah tetap tidak makan atau makan yang lebih baik? Ya tentunya makan lebih baik. Dia sumpah misalkan, demi Allah saya tidak akan berhubungan dengan istri saya selama 5 bulan misalnya. Dia ilah nantinya. Maka lebih baiknya melanggar sumpah. Dan ini lebih afdal. Ya, ini kitabnya, kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ushul Fiqh. Alhamdulillah kita sudah selesai ya pembahasan fi'il. Ini kita 1 jam baca fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam.